pergi sendiri ninggalin kami. Jadi terpaksa aku harus banting tulang, aku harus kerja. Aku harus bagaimana caranya anakku bisa hidup. Dan memang sama Mbak semua ya anaknya ya? Iya, sama aku semua. Itu memang Mbaknya pengen mengambil alih membesarkan mereka ya waktu itu ya? Iya karena dia pergi nggak kasih nafkah sepeser pun, dia udah hidup dengan orang lain. Jadi ya aku nggak apa-apa lah, dia udah hidup dengan orang lain. Aku juga punya kehidupan sendiri, yaitu memperjuangkan anak-anakku. Kok masa bodoh lah dia mau dengan siapa, nggak peduli. Yang penting aku terus kerja supaya anakku tuh bisa jadi orang, jangan seperti aku yang sekarang ini jadi tukang parkir. Cukup aku aja yang jadi tukang parkir saat ini, tapi anak-anakku janganlah, mereka harus jadi orang, nggak boleh mereka sama kayak aku gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeay, ketemu lagi dengan ini kok duo toh? Iya, kita duo untuk hari Iya, ini karena kita menyadari bahwa satu teman kita sedang berjuang. Betul. Ini kan apa Pak kaitannya Pak? Menyambut Hari Pahlawan. Bener banget Ya, Pak. kebetulan dia istilahnya kan seseorang yang menjaga NKRI. Wah iya, teman kita sedang menjaga NKRI Menjaga ya. NKRI seperti kita juga. Menjaga dapur kita. Ya. Jadi NKRI akan kuat kalau dapur-dapur Indonesia juga Iya betul. kuat. Wah, ya apa gunanya NKRI kuat kalau masyarakatnya rakyatnya kelaparan kan ya harus disesuaikan juga. Iya. Gitu. Bapak kata-katanya sudah seperti wakil rakyat. Oh gitu ya. Iya. Terus terang karena saya juga anggota dewan kesenian. Ya, aku kan anggota dewan ya. Jadi Bapak keseniannya pelan kenapa Pak? Iya, lu kan gagah anggota dewan. Kesenian. Ya, soalnya beda anggaran. Ya. Kalau anggota dewan itu menentukan anggaran, kalau dewan kesenian itu menantikan anggaran. Menentukan dan menantikan. Iya, namanya beda tipis tapi itu besarannya beda ya. Beda. Di orang-orang yang tidak tahu. Oke, baik. Pak, kita di podcast humor kali ini kita akan bicara-bicara tentang apa yang spesial di bulan November. Iya. Karena kita di bulan November ini ketemu dengan yang namanya tanggal 10 November adalah Hari Pahlawan. Dan juga hari ini 9 November juga kata kalender sih ya, bertepat dengan Hari Anti Kekerasan Terhadap Wanita Sedunia. Wih, si Bapak pinter banget sih. Saya dikandani teman saya. Itu. Di berita yang wartawan itu loh, cewek itu loh. Jadi kita karena itu kita bawa sosok satu ini. Kelihatan nggak Pak? Ini korban kekerasan. Bener. Saya bilang kan sosok nih Bapak, lihat nggak nih? Oh iya, gede kayak gitu. Masa gede gini masa nggak lihat? Iya. Kemarin S2 pintu alas senyum-senyum. Pada di lapangan berani loh ini. Yuk, kita kenalkan dulu ke pemirsa. Yang ada di tengah-tengah kita bersama ini adalah Mbak Debbie Deborah Susiani. Dia seorang seniman yang multi talent, juga seorang single parent, dan yang profesi yang dijalani sampai dengan saat ini adalah sebagai juru parkir. Tapi tidak apa-apa. Bangga ya Pak, bangga ya. Tanpa dia mobil-mobil orang itu bertubrukan. Jadi kalau dia yang ngatur. Dan profesi seperti ini profesi yang tidak sombong. Betul. Tukang parkir itu dia punya Innova, punya Avanza, punya Alphard. Setelah itu kembali sendiri-sendiri ke sama pemiliknya. Dia tetap tidak apa-apa. Dan juga hati, ya? Ketika saya amati walaupun dia sebagai juru parkir, tapi penampilan tetap feminis. Feminim Pak. Feminim. Berarti sering merhatiin saya dong. Feminim. Lah kok tahu kalau saya feminim? Enggak, kan istilahnya kamu pakai hari baju apa gitu tak titeni ya. Oh, jadi selalu stylish gitu. Stylish. Tidak beda. Kamu harus Google sih. Feminim itu apa? Feminis itu apa? Stylish itu apa? Beda. Stylish itu juga beda. Kok kayaknya kok enggak ada apa-apa don aku mesti goblok gak sih ya? Kamu mewakili ya. Energinya tuh ada di kamu. Oke Mbak Debbie, apa kabar? Halo, baik Mbak Sinta. Gimana parkiran hari ini sepi atau rame? Sepi sih, soalnya akhir-akhir ini sering ada rahasia tilangan. Ya. Tilangan yang ditilang mobil-mobil apa yang datang ke melanggar perbedaan larangan lewat, larangan tikung itu kan yang saya kan belok kiri. Saya kan di Jalan Sugio Pranoto kan, yang dari arah Suyodono keluar ke arah Sugio Pranoto kan nggak boleh. Nah, akhirnya kan akhir-akhir ini sering tilangan, kadang sehari sampai 2 kali, kadang 3 kali gitu. Berarti petugasnya menunggu
pelanggar-pelanggar itu ya. Oh, berarti nggak salah toh. Iya nggak salah, udah tak kasih tahu loh jangan langgar loh. Iya. Nah ya biasanya wajahnya kayaknya penuh pelanggaran deh. Enggak, saya nggak ngelanggar di masjid aja deh. Oh iya, Pelanggar kan Ya. selalu. Oh, ini suka lewat juga. Pak Agung ini pernah lewat tempat. Pernah kayaknya nggak asing deh wajahnya. Kayaknya ya. Saya pernah sering lewat di situ. Tapi kalau ini Pak Agung tahu tempat titiknya di mana tugasnya? Iya tuh, di Kekuasaannya di depan mana? toko sepatu sama gudeg ya. Di Iya. depan situ. Padahal itu pas tikungan. Jadi kalau misalnya ada rahasia gitu, banyak orang-orang yang tertangkap itu mesti istilahnya akhirnya nggak jadi parkir. Merugikan dia. Oh iya ya bener ya. Nah karena tikungan, nah ini dulu kok bisa jadi tukang parkir itu? Ceritanya kan karena dulu pernah kerja di PT Golden Manyaran. Nah, terus kan ada PHK itu. Terus Kita ke pasar, akhirnya ke pasar Johar jualan pakaian. Jualan pakaian keliling ke toko-toko. Gitu pokoknya nawarin pakaiannya bukan di pedagang pakaian. Tapi jadi kepada toko emas, daging, bumbu, Siapa buah, tahu bentuk salin gitu maksudnya. taruh di sini jalan keliling. lah itu payu enggak? Ya payu cari untung sendiri. Nah, terus pakai toa enggak? Kayak tahu bulat deh. Pakai. Oh, pakai. Pakai masa butuh Oh ya enggak lah masa Siapa pakai. tahu pakaian bu berarti Ya enggak tahu lah. bulat ya kan? Memangnya aku jualan tahu bulat gitu. Loh, Aku siapa tahu? bulat. Itu yang menyesuaikan. Gitu ya. Iya, Terus iya. muter-muter akhirnya jualan pakaian. Terus akhirnya juarnya kebakar. Waduh. Juarnya kebakar nggak bisa kerja. Bingung kan? Ditolongin teman. Mau nggak Dep jadi administrasi garment di Jalan Ampel Gading Raya? Udah deh aku jadi Terus? administrasi di situ. Sana. Ternyata Pabriknya gajinya apa? Bakar, enggak kan? Enggak, itu kan kayak Nah, PHK. apa? Bukan kena PHK. Kamu sok tahu deh, ditarangin dulu gitu loh. Apa? Dia sok tahu. Oh dia itu memang harus saya Harus setting tahu, begitu. harus gitu. kamu jangan kaget. Kaget aku. Ya, daripada tak kecerek, ya ini tukang kecereknya nggak masuk, dan tukang kecereknya nggak masuk. Ini yang searching ini. Oh Searching, gitu ya. betul. Jadi aku kerja sebagai administrasi di garment di Jalan Terus Ampel Gading jalan Raya. berapa lama di administrasi itu? Cuman sebentar, sebulan gajinya nggak cukup kalau untuk menghidupi 2 anak. Oh ada punya 2 anak. Aku punya ya. 2 anak. Yang besar kan kuliah ya. Yang besar kuliah ini di USM, yang kecil di SMP Negeri 22 kelas 2 SMP. Jadi kerja keras betul untuk 2 anakku itu. Lah itu lah. Terus kok Miswa kemana? Miswa? Wah kamu nanyain Miswa deh. Loh, enggak, ya kita harus kerja keras kok kamu. Ya kan Miswa aku kan Nangis. Mohon untuk ilustrasinya ya. Ojo lagu rock and roll, ini nangis ya. dia kan apa ya? Beneran. Namanya rumah tangga kan keganggu orang begitu. Padahal aku juga udah berusaha sebaik mungkin, nggak pernah minta apa-apa. Tapi dia pergi sendiri ninggalin kami. Jadi terpaksa aku harus banting tulang, aku harus kerja. Aku harus bagaimana caranya anakku bisa hidup. Dan memang sama mbak semua ya anaknya ya. Iya, sama Ikut aku semua semua. ini ya. Itu memang mbaknya pengen mengambil alih membesarkan mereka ya waktu itu ya. Iya karena dia pergi nggak kasih nafkah sepeser pun, dia udah hidup dengan orang lain. Jadi ya aku nggak apa-apa lah dia udah hidup dengan orang lain. Aku juga punya kehidupan sendiri, yaitu memperjuangkan anak-anakku. Kalau masa bodoh lah dia mau dengan siapa nggak peduli. Yang penting aku terus kerja supaya anakku tuh bisa jadi orang, jangan seperti aku yang sekarang ini jadi tukang parkir. Cukup aku aja yang jadi tukang parkir saat ini, tapi anak-anakku janganlah mereka harus jadi orang, nggak boleh mereka sama kayak aku gitu. Bener banget. Dan mbak kan akhirnya berhasil nih, sukses nih dengan mbak bekerja jadi tukang parkir. Juga film kan juga. main film juga. Iya. Manggung nyanyi juga. Jadi lengkap sebenarnya, banyak yang dititipkan ke mbak tuh sebagai bakat ya. Iya. Berarti yang penting jangan menyerah. Nah, gitu. mbak memaknainya sebagai apa ini kehidupan yang ceritanya mbak begini nih? Ya kalau aku sih melihatnya, aku harus bisa jadi seorang ayah, aku harus bisa jadi seorang ibu juga. Pokoknya untuk
teman-teman terutama yang perempuan, apapun keadaannya ini pandemi, jangan pernah menyerah. Walaupun ini pandemi, situasi sulit ya, semua orang sulit, nggak cuma saya, semua aspek tuh kena dalam masa pandemi ini. Tapi kita harus tetap maju, kita tetap berjuang. Iya. Masih banyak kok kita tuh cari pekerjaan yang halal. Jangan asal kita jangan gengsi. Kalau kita gengsi, kita malu, kita pasti lapar. Pekerjaan yang lurus. Asal kita nggak malu, Tuhan tuh pasti berkati kita. Pekerjaan yang lurus ya. Jadi kalau di parkir itu kan lurus. Kadang belok lah tadi. Gitu. Belok aja kena momen ya, bingungan ya. Ini loh, terlalu ya. Terenyuh dengan yang ini tadi pekerjaan yang lurus. Baru kan? kali ini loh acara kita itu ada yang nangis kayak gini, biasanya Ya, kan kamu tertawa. bikin aku nangis. Oke deh, untuk Mbak Debbie yang sudah menceritakan istilahnya kehidupan keseharian tadinya, ini ada hadiah dari sponsor. Apa sih Pak? Apa itu? Kita sih sobat tasmu ya. Tas orang ya. Biasa ada kan itu ada hadiah dari sponsor. Maksudnya baru OTW ya Pak. Ih benar ini Pak. Iya. Nah, mengupas sedikit lagi ya. Mengupas sedikit tentang tadi kan mbaknya ini pokoknya pesan kepada perempuan dimanapun bekerjalah yang lurus karena itu akan menjadi berkah. Nah termasuk yang Mbak Debbie lakukan ini keren loh, single parent menjadi tukang parkir dengan punya dua anak yang semuanya sukses pendidikannya, menguliakan anak. Di parkirannya itu sehari dapat berapa itu kira-kira? Tugasnya sejak kapan sih? Aku tanya pakai po, katanya 5 juta ya. Iya kan, aku kerjanya dimulai dari jam 6:30 pagi. 6:30 pagi kalau pas pelanggan, kan aku yang bikin rame kan yang di gudegnya itu kan. Pelanggannya juga udah banyak. Kalau yang udah pelanggan tahu aku pasti kasihnya lebih. Nah, gitu. Kalau yang datang pelanggan tahu, oh ini Mbak Debbie, oh ini dipanggil yang gitu. Pas main film itu ya gitu. Kan pernah nganu sama itu Pak Thomas terus cek ya. Cek apa sih? Cek kosong. Itu kayaknya masalah dilema ya, dilema ya. Nasib. Nasib. Ya, Nah terus ya, kalau di parkirnya kan itu tadi Pak ceritanya Pak dari pagi sampai malam ya jam berapa Pak? Iya, kalau malam itu kan karena Bata itu kan nggak begitu ramai, tapi kalau nggak ditungguin nanti ditempati orang. Nah kalau ditempati orang kan nanti aku ngusirnya sulit kan, jadinya walaupun kalau sore sampai malam di Bata nggak seberapa ya tetap aku tungguin. Jadi aku pagi jadi sampai malam. Total berapa lamanya tuh sampai berapa sih, dari jam 8 sampai jam 8 malam jam ya? jam 6:30 sampai jam 9. 7 pagi Mbak. Udah bangun Mbaknya? Ya jam 6 udah bangun. Subuh bangun untuk datang ke tempat parkirannya parkir ya. pesawat. Pesawat kok lewat Bulu. Enggak, selama karena Ngayu Airline. sama Urin. di lapas itu mendaratnya ini. Mbak selama jadi tukang parkir berarti Mbak Debbie hidup di jalanan gitu. Itu ada gangguan-gangguan gitu nggak? Banyak. Biasanya. Lah ini kalau datang kan ya gangguan ini. Yes. Jatah Apa preman. gangguan yang lain apa? Gangguannya ya paling ya laki-laki kan, soalnya saya perempuan ya. Saya perempuan kerja di jalan kan pasti laki-laki kan pengennya yang aneh-aneh gitu. Dan Mbak cara ngelawannya gimana? Cara ngelawannya ya tak diemin aja. Kadang kalau dia bilang, "Mbak, mau nggak mijitin saya?" Cuman aku jawab, "Saya tukang parkir Pak, bukan tukang pijit, Anda salah orang." Gitu. Martabat itu tetap yang utama. Iya. Jadi Mbak merasa bahwa jalanan itu keras nggak? Keras tuh di aspal kok. Filosofinya Pak. Filosofinya. Itu nih rak bentuk jalannya. Keras ya? Keras banget. Dan Mbak bisa memenangkan itu Bisa. Perjuangan itu dengan Pokoknya semangatnya. Semangat, pokoknya aku nggak akan macam-macam. Aku cari uang demi anakku. Kalau ada yang niatnya macam-macam gitu, nggak usah ditanggapin. Itu kan tergantung. Kalau kita open, mereka pasti masuk. Bener. Jadi kalau ada yang macam-macam, Mbak Debbie nggak nanggapi. Makanya ada yang curhat sama aku, bilang apa? si mau macam-macam itu tukang parkirnya nggak denger ya. Dan apa? Tak panggil-panggil ngene-ngene tok gitu. Berarti memang nggak terus nggak ditanggapi. Nggak ditanggapi. Padahal untuk di parkiran itu sebenarnya bisa untuk hidup nggak Mbak? Ya kalau ya itu tadi yang aku bilang, kalau kita pas banyak pelanggan bisa untuk hidup. Bisa antara berapa sampai berapa tuh? Kadang-kadang aku pagi sampai sore, kadang 150.
Sehari ya. Iya pagi sampai sore. Kadang 100. Nanti kalau ada yang pelanggan baik lagi pas harinya bersamaan tuh bisa lebih. Tapi dapat sedikit, pernah dapat cuman 40.000, 70.000 pernah, cuman jarang. Paling ya 100 gitu. Lah kok Anda kok iso sampai njajake temennya? Apa? Lah aku kan berjiwa sosial. Karena kalau aku memberi nanti pasti Tuhan ganti. Itu lu sampai temennya itu sampai terharu. Lah kenapa? Lah dijajake bakmi ngono. Temennya terharu ya. Ini mergone berjajak iki ono sing ngeki sing luwih. Itu filosofi memberi itu kayak gitu. Betul berarti tabur tuh ya siapa nabur pantesan. Karena aku di jalan kan sering diberi orang ya. Mbak nasi bungkus. Apalagi kalau Jumat berkah kan banyak. Terus kadang Mbak aku datangi, ya Pak gimana, kasih beras 5 kilo. Nah pas aku begini terus kan aku juga punya cita-cita aku ingin memberi, gak harus nunggu aku kaya. Kan seperti itu. Wis kamu nek parkir aku tak kesana wis. Hari apa? Cuma berkah ya. Kita cari nasi bungkus ya. Nasi bungkusnya turun disimpen ke ya. Beberapa nasi bungkus ya. Aku senengnya bakmi goreng. Kamu sorry gue cuma berkah. Pas lagi ngomong, iki bakmi goreng apa nasi? Bisa kayaknya. Kalau dia datangnya malam bisa, dia malam apal jam-jamnya. Nah, dan ini juga seorang aktris ya, dia bisa acting dan bisa nyanyi ya. Suruh apa nih berarti nih? Coba nyanyi deh, nyanyi. Aduh, aku suruh nyanyi apa nih? Yo sembarang lah nyanyi. Iya dong, kan kita harus tunjukkan kan bahwa ini juga ada produser. Di rumah itu produser melihat Anda. Ya. Nanti Anda disuruh rekaman. Lu kan? Ya di tempat parkirnya maksudnya. Suaranya juga rekaman kiri kanan. Balas Kanan kiri. Udah coba tau nyanyi toh. Saya juga main di kafe loh, siapa tahu bisa tak ajak. Iya. Jadi apa? Ngamen. Lu ya nyanyi toh. Suara 1, suara 2, suara kodok gitu. Suara langit ribut mbak setan. Gitu ya. Lagu coba nyanyi. Apa? Mintanya lagu apa? Campur sari gitu. Mintanya lagu. Iya dong, cocoknya campur sari nih. Enggak ini anu. Apa? Campur adu. Campur sari yo mainkan. Yo. Judulnya yang itu kemarin? Bukan. Bukan lagi. Yang mana? Apa? Kangen nih Harry. Kok Kangen nih Harry? Kangen nih Harry. Bukan. Apa? Oh, betul Kangen nih Harry. Iya. Wis siksa kubur nek mau. Siksa kubur. Kangen nih Harry. Itu lagunya Didi Kempot. Yo. Didi Kempot apa itu? Ya Pak, dikasih Pak beatboxnya Pak. Jreng gitu. Lu cari big box. Dia bisa itu. Sepine wengi iki ning kene aku ngenteni kesuwe-suwe wes pirang sasi neng ni Harry kowe ra bali. Oke. Ini asli lagu apa sih? Lagu tukang parkir tuh itu. Kok iso? Suwe neng kene aku markiri. Terus? Lah yo lanjut ya. jebule kowe ning mburi. Nanti wengi iki. Kacau. Apa nih kiri. Gitu ya. Nanti dia kalau datang ke sana diabani. Diabani ya. Untuk ngiri. Khusus Pak Agung, sing abani salah-salah ya Mbak. Lalu kiri kayak kanan ya Mbak. Oh, mana nabrak malah. Oh, dia instingnya kuat tadi. Tenang aja, wong itu mobilnya tak suruh kok. Enggak tak supirin, tak suruh. Wedi nabrak. Ya, kelihatan bakat yurung-yurung. Gitu ya. Oke, ini Mbak Debbie juga ceritanya juga ada syutingan lagi enggak? Ini belum sih, cuman mau bikin video kampanye profil. Apa? Tukang parkir juga? Enggak. Untuk yang namanya Bu Leli di Villa Esperanza. Kemarin kan udah ketemu mau minta dibikinkan iklan ya kan pengusaha. Perumahan ya properti. Ya, jadi
selain sebagai tukang parkir juga suka main film, juga figuran, ini juga suka main di iklan-iklan kan. Tadi kan iklan yang lain kayaknya ada itu sebagai apa gitu. Yang ambulan itu. Yang 5 inovasi pelayanan kesehatan di Kota Semarang. Ambulan hebat. Ambulan hebat. Jadi apa? Jadi ambulannya. Aku jadi jin untuk menyulap kamu jadi orang-orang. Benar. Di situ ada. Semuanya jadi jin. Iya. Jin yang datang dari titik mana Kota Semarang? Jin yang datang dari Kendi. Aku mau aja permak jin aja ya. Permak jin. Potong pendek. Permak perut gimana? Kayaknya perutnya udah mau meledak. Ini nggak dipermak. Memang begitu. Itu asli dari sananya. Pokoknya tanda-tanda orang makmur gitu. Makmur. Ya, perutnya gitu. Beda jinnya Pak, ini jin yang makhluk kayak hamil tahunan ya itu ya. Yang tukang jahit ya kamu ya, permak jin. Permak jin. Dia hamil tahunan ya. Gitu malah tuh kalau hamil-hamil barang. Iki selain gun ambulan gitu, jadi nek ngambil-ambil selak digowo. Gitu ya. Jadi kan itu iklan-iklan ya. Jadi memang Mbak Debbie ini mencoba nggak pernah sepi dari kreativitas ya. Tetap kreatif. Jadi parkir tetap jalan. Nanti kalau ada job iklan, job syuting, parkirnya tinggal dulu lari ke syuting gitu. Nah, nanti misalnya kalau ada sutradara parkir kebetulan, terus Mbak Debbie terus gimana? Mau menawarkan atau presentasi? Menawarkan Jadi bintang iklannya sutradara itu enggak? Enggak. Terus proposal? Enggak. Sutradara parkir. Enggak ada sutradara, mau yang mobil parkir. Terus nawarnya apa enggak gitu. Mbak Debbie enggak. Ya biarin dia parkir aja, tujuannya kan mau apa dia gitu. Gitu. Tapi juga punya konten loh, konten kreator juga Mbak ini. Punya YouTube ya. YouTube-nya diisi apa aja kontennya? Itu tentang komedi semua. YouTube The Koplak namanya. The Koplak. Ya. Udah 800 subscribe. Wih, itu orang semua. Enggak, campur dus. Orang semua toh. Lucu pertanyaannya. Saking teknologi majunya di kandang-kandang kudus tuh pada punya akun gitu ya. Gitu kayaknya sih. Kayaknya sih. Mbak acting dong sama itu Pak Agung tuh. Acting. Acting kamu bojo galak. Ya, bojo galak. Bojo galak sing Tapi aja mbok jotosi lho, kowe aku mbok dikira mantanmu ya, mbok jotosi. Aja mbok jotosi. Oke. Bisa Mbak, kalau Anda pengen meluapkan silakan. Meluapkan. Itu enggak ada spek nih ya. Oke ya. Bojo galak sampai kacamata deh. Kamu dulu kaget terus kaget gitu. Ulangi, hitung action. Ya, 3, 2, 1. Pak, karepe piye? Ning omah wae gak mau kerja itu karepe piye? Apakah awakku wis lemu, terus kowe gak nafkahi ngono? Pringas. Ra isin to karo tangga nek kerja ngono kuwi. Malu gak? Enggak. Kamu mah gak punya kemaluan ya kayaknya. Aku nunggu panggilan loh dari Pak Bejan. Mau diajak syuting. Malah geli aku. Dan misalnya aku pakai aji pengasihan. Topiknya ini pas Pak, aku bisa murah gak ngapain. Itu memang itu keuntungan dari pemirsa juga kalau punya istri gemuk itu memang bisa dikasih makan gitu. Bukan, memang tenang. Jadi untuk pihak mertua melihat wah anakku kopen saya anakku. Wah, kelebihannya gitu. Padahal di sini angin gitu ya. Iya, ya cuma kekurangannya itu sering gonta-ganti kasur ya. Terus beli kasur rusak ya Pak. Jebol kasur. Begitu jebol ternyata di dalam ada pernya kasurnya. Itu kloso toh. Iya deh. Anaknya sekolahnya kan di Bapak ini tuh pendidikan yang tinggi loh. Ibu ini layak untuk kita hadirkan di sini. Apalagi besok ya Hari Pahlawan. Iya, jadi ini pahlawan untuk keluarganya sampai bekerja sebagai tukang parkir digunakan untuk yang penting anaknya kuliah. Pendidikan utama. Iya, Pak ya. Iya. Ngomong-ngomong jurusan apa sih? Anakku kuliah di USM ambil jurusan hukum. Wih. Kelas sore reguler. Mungkin pengen jadi lawyer, mungkin pengen menjariki bapaknya gitu enggak ya? Ya janganlah. Enggak ya. Namanya juga orang tua. Cita-cita yang baik Mbak, jangan kayak gitu. Lu jadi lawyer, membela
kaum yang lemah itu. Kan bagaimanapun kan seorang bapak harus tetap dihormati. Betul. Kecuali bapaknya kamu. Loh, aku nek menghormati gini ya kasihan tuh hormati tuh. Berarti mbaknya ini ya, Mbak Debbie membiayai dengan kerja keras ya. Iya. Untungnya yang satu kan negeri ya, kan jadi kan nggak bayar ya. Ringan. Kalaupun bayar kan ringan gitu loh. Misalnya anak kedua juga mau dikuliahkan kalau minta. Ya kalau dia minta sekuat saya lah. Keren. Yang dimimpikan apa sih Mbak kepada anak-anaknya? Ya aku cuman pengen anak-anakku jadi orang sukses. Iya. Jangan jadi seperti ibunya yang saat ini gitu. Bener, ya oke. Jadi sukses ya. Ini sudah sukses loh dengan tarafnya Mbak ini ya. Mungkin ada pesan-pesan buat sponsor? Buat kok sponsor, buat pemirsa. Dan sponsor kok nanam begini ya aku seperti pesanku di awal-awal tadi ya, terutama untuk kaum wanita ini, pokoknya jangan menyerah, terus maju, terus berjuang, tatap masa depan begitu. Alright, tepuk tangan ya. Pemirsa, tamu kita yang sekarang ini istimewa sekali. Dan berbobot. Iya. Ya ini berbobot, ini kamu kalau berbobot tidak lihat aku tuh. Berapa? 80 kok. 80 kilo. Tapi berbobot semuanya loh, kehidupannya berbobot, kesedihannya juga berbobot. Iya, Kadang-kadang kita perlu menertawakan kesedihan ya. Betul. Biar kesedihan itu sama kita itu nggak mempan gitu. Kalau kesedihan bobotnya bisa dijual, beli tak jual sama kamu. Tak buang malah. Dia coba kayak kesedihan, dia kayak tanggungan. Betul. Tanggung jawab. Tanggungan perusahaan listrik. Oke, Mbak Debbie, makasih untuk kehadirannya buat hari ini. Pak Agung mau ngasih ucapan apa? Ya, Mbak Debbie sebagai rasa simpati kita. Makasih ya, Pak. Tas benar, itu tas pembeli. Nanti dari sponsor menyusul ya. Gitu. Kisahnya ini imajinasinya ya. Tasnya dewe. Isinya kartu parkir tok. Loh, itu kalau lagi itu anu loh tanggung jawabnya kan. Oh iya betul ya. Sembrono. Lebih pajeki lo ya. Kira kendaraan ganti 10 kali lipat gitu. Kayaknya. Nek kehilangan sing apa sopire ora mlebu anu terus lali mobil ngono. Enggak pernah sih, enggak pernah. Orang supirnya balik mobil ditinggal. Ini jenenge penggadean. Ya, cekal-cekalan, cekal-cekalan mobilnya. Enggak masalah sih parkir mau ya. Gimana? Bukan. Ngomongin balik untuk kita. Sering aku, sering. Sering berharap. Sering nyekel. Aku berani aku nggak ada di situ. Pas ada orang parkir lupa kayak tadi. Oh gitu. Tak buat lupa. Karena saya sudah belajar tarot. Oke, kita ketemu lagi ya dengan perempuan-perempuan hebat berikutnya yang akan menghiasi dari podcast Ubor dari Jateng Post TV. Oke, Pak Agung. Dan tetap semangat dan jadikanlah Jateng yang lebih baik. Alright. Itu kamu pakai buat apa? Ya untuk mencukupi kebutuhan anak-anak gitu loh. Pokoknya supaya makannya nggak telat, supaya kebutuhan apa kan kadang kalau di kampung kan bayar arisan, bayar sampah, ya kan. Belum anak butuh uang bensin, Juga uang kuliah ya, uang sekolah. uang makan gitu. Terus kalau Mbak makannya gimana di sini tuh? Makan di sini gampang, aku kadang makan di Gudeg ini kan deket, terus Mesti gratis ya? ya bayar lah. Bayar juga? Ya, bayar. Duitnya bisa 40.000 buat bayar makan di luar. Kalau yang kita cari yang murah gitu. Oh jadi nggak ada yang nanggung ya kalau makan ya? Enggak lah. Kalau THR dari toko-toko ini ada nggak yang ngasih? Yang ngasih selama ini Bata. Bata kadang aku dikasih, kalau lebaran aku dikasih sembako gitu. Oh iya wis. Oke Dulu sip. pernah dikasih uang 50.000